nanti kalau wound care 1 itu lebih ke luka yang secara umum. Sementara kalau di wound care 2 itu lebih spesifik, di situ ada ulcus decubitus, ada luka ulcus diabetik, ada apa lagi ya di wound care 2 itu? Apa? Luka bakar. Terus kayaknya ada satu lagi deh. Luka bakar, ulcus decubitus, ulcus diabetik. Sudah, 3 itu aja di wound care 2. Iya, dokter. Nah, sementara kalau yang pertama itu adalah luka secara umum. Prinsip penanganan luka itu adalah satu, apa sih tujuannya luka itu dirawat? Kira-kira apa tujuannya? Ya, Cepat biar menyembuh, gitu ya, menyembuh lebih cepat. Kemudian hasil penyembuhannya juga rapi, bagus. Kemudian yang kedua, kita mencegah infeksi. Karena dengan adanya infeksi, maka luka itu tidak bisa sembuh. Nah, sama seperti kegiatan-kegiatan lainnya, bahwa ketika kita mendapatkan pasien dengan keluhan luka, itu kita juga tetap harus melakukan anamnesis dan wound assessment. Nah, tolong Anda lihat di buku, untuk anamnesis sebenarnya apa saja yang penting untuk ditanyakan pada pasien? Riwayat lukanya, pusat kronologi. Pertama kali yang harus Anda tahu adalah lokasinya. identitas. Oh, identitasnya. Jadi kalau Anda ketemu pasien, dia dengan keluhan apapun itu, Anda harus tahu identitasnya. Untuk apa? Paling tidak, setidaknya untuk Anda bisa menyapa dengan baik. Ya. Kemudian ketika Anda sudah tahu identitasnya, pasti Anda tanya keluhan utama. Pada luka, keluhan utama datang pasti ya ada luka. Tuh, entah itu seperti apapun bentuk lukanya, tapi dia akan datang dengan keluhan luka atau nyeri. Nah, kemudian baru Anda eksplorasi tentang luka. Apa itu? Apa saja yang Anda tanyakan tentang lukanya? Sejak kapan? Sejak kronologi. Pertama Anda tanya lokasinya, lukanya di mana. Jadi Anda bisa langsung nyari. Kalau Anda langsung tanya sejak kapan, Anda nggak bisa lihat lukanya di mana, tapi Anda hanya membayangkan itu terjadi dari sejak kapan. Oke, lokasinya di mana, kemudian tadi sejak kapan, lalu apa lagi? Kronologisnya. Apa? Nyeri atau tidak, lalu apanya? Kronologi kejadian, kenapa kok bisa terjadi luka. Kemudian apa lagi? Apa yang sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan itu entah merawat lukanya atau menggunakan obat-obatan, entah itu topikal, entah itu diminum, tetapi semua apa yang dia lakukan terkait dengan lukanya. Kemudian apa lagi? Ya, penyakit dulu, tentang lukanya dulu. Kita eksplorasi lukanya. Lukanya di situ aja atau di tempat lain, begitu juga nyeri. Nyerinya di situ saja atau menyebar ke tempat lain. Tuh. Kemudian apalagi? Kuantitasnya maksudnya jumlahnya? Ya, jumlahnya boleh. Tapi biasanya kalau kita lihat, kalau kita tanya ada yang lain, itu dia akan langsung menunjukkan yang mana-mana. Kemudian apalagi? Ketika onsetnya itu mungkin dia tidak serta-merta datang, ya. Mungkin pada luka-luka tertentu pasien berusaha untuk mengobati sendiri atau berusaha memperlakukan lukanya dengan bagaimana caranya sehingga dia merasa lebih baik.
baru kemudian ketika terjadi perburukan atau ternyata tidak sembuh-sembuh baru datang kepada kita. Ya. Nah biasanya itu bisa juga terjadi pada luka iris yang semula mungkin tidak tampak kalau luka itu sebenarnya dalam gitu. Jadi tampaknya sih hanya garis gitu, yang ketika didiamkan asalkan bertemu kemudian harapannya sembuh sendiri. Tetapi ketika kemudian kena kontaminasi atau mungkin dengan gerakan, apabila itu di ekstremitas yang akan bergerak, maka kemudian luka itu tidak menutup. Ya, bisa saja luka yang tidak menutup itu kemudian datang kepada Anda, dibawa kepada Anda. Jadi ceritanya atau kronologinya luka itu terjadi sudah agak lama. Nah, itu juga penting karena penanganan luka yang masih baru dengan luka yang mungkin sudah sekian waktu berlalu itu akan berbeda karena ada proses-proses yang terjadi tentang proses penyembuhan luka, penyambungan jaringan, penutupan luka. Anda baca sendiri. Kemudian setelah wound assessment Anda perlu apa saja yang perlu dilaporkan tentang luka itu? Itu di checklist sudah ada. Anda tinggal baca apa saja. Apa saja? Menjelaskan meminta izin ke pasien. Enggak. Anda membuat diagnosisnya atau Anda melaporkan lukanya itu bagaimana? Anda sebutkan jenis lukanya dulu. Ya. Apakah itu luka tusuk? Apakah itu vulnus lacerum ataukah itu benda tajam kemudian menusuk? Apakah luka iris? Apakah luka tusuk? Atau dia laserasi? Bagaimana pinggirnya? Bagaimana jaringan yang terlihat? Bagaimana kehilangan darah? Apakah ada unsur atau ada apakah sudah ada jaringan granulasi? Apakah ada kontaminan? Itu harus Anda laporkan. Kenapa perlu dilaporkan? Karena itu terkait dengan penanganan. Ya. Kemudian setelah Anda laporkan, apa yang Anda lakukan? Itu cuci tangan, menjelaskan prosedurnya. Prosedur. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Prosedur apa yang mau dilakukan? Tergantung jenis lukanya. Tergantung jenis lukanya, ya. Tapi ada satu hal yang harus Anda lakukan sejak awal, apapun itu jenis lukanya. Dibersihkan. Membersihkan luka. Salah satu caranya gimana cara membersihkan luka? Ini apa? Bagaimana cara Anda membersihkan luka? Dipakein. Apa sih? Dengan irigasi. Irigasi. Caranya irigasi gimana? Pakai apa? Apakah diguyur air? Enggak. Pakai Dengan spes. Anda pakai apa untuk irigasi? spet. Itu NaCl. Ini ada spet 60 cc, ada spet 10 cc. Untuk irigasi kita bisa menggunakan salin. Ya. Kalau pada keadaan pada pasien-pasien yang tidak punya komorbid, misalnya imunokompromis seperti pada pasien dengan DM, kemudian pasien dengan perawatan kortikosteroid jangka panjang, itu Anda bisa pakai salin sedapatnya. Ya, tapi kalau pada pasien-pasien dengan komorbid, dengan imunokompromis, sangat disarankan untuk menggunakan salin steril. Ya, jadi artinya salin steril itu adalah kalau seperti ini menurut Anda sudah pernah dibuka, pernah dipakai nggak?
Udah. Sudah, karena ini jelas tidak 500 cc. Ya, Anda harus tahu bahwa ini udah pernah dipakai, jadi jangan pakai. Anda cari yang baru. Kemudian Anda bisa pakai spek ini atau Anda cari yang 20 cc, kemudian ujungnya ini diganti dengan kateter IV. Kelihatan. Jarumnya ini diganti dengan kateter IV. Tahu nggak kateter IV? Anda pernah belajar pasang infus? Belum. Jadi kateter IV itu adalah itu loh jarum, kateter yang dalamnya ada jarumnya yang biasa kita pakai untuk masang infus. Oh. Itu pilih yang ukuran 20 kalau saya lihat, jadi agak besar. Nah, ini diganti ke kateter IV, tapi jarumnya kan diambil ya. Jadi nanti airnya itu keluarnya lewat kateternya. Gitu, dipasang di sini untuk ganti jarumnya. Atau Anda bisa juga memotong ujung jarum. Tapi ini lumayan berbahaya sebenarnya. Maksudnya tidak disarankan. Soalnya nanti bisa melukai Anda dan juga bisa melukai pasiennya. Nanti luka malah tambah luka lagi gara-gara kesenggol jarum Anda. Gara-gara itu. Nah, kemudian Anda isi spet ini, silakan bisa pakai, Anda penuhi boleh, kemudian disiramkan di luka. Jadi Anda lihat, kita pakai contoh luka ini. Jadi mungkin Anda ketemu luka itu tidak terus serta-merta bersih begini enggak, tapi mungkin ada pasirnya, mungkin ada yang pecahan, mungkin sudah bernanah misalnya, ada jaringan-jaringan mati, warna-warna hitam, abu-abu, ungu gitu. Jadi Anda perlu melakukan irigasi. Ini diisi penuh dengan salin steril. Jangan lupa Anda taruh bengkok. Ini namanya bengkok. Bengkok itu biasanya untuk barang-barang yang kotor. Sementara tray itu untuk barang-barang yang steril. Dalam perawatan luka, prinsipnya kan aseptik, sehingga Anda harus tangannya steril, sarung tangan Anda juga steril. Dan kalau sudah pakai sarung tangan steril, Anda jangan pegang-pegang yang tidak steril. Ya, jadi misalnya seperti ini. Saya contohkan hal yang sama. Anda sudah pakai sarung tangan steril. Taruhlah ini sarung tangan steril. Anda sudah cuci tangan. Anda pakai sarung tangan steril. Nah, kemudian Anda menyentuh barang-barang yang tidak steril. Ini nggak steril. Oh no. Ini nggak steril. Kemudian, nah barang-barang yang lain misalnya yang tidak diletakkan di tray atau di baki steril, Anda tidak boleh pegang. Jadi Anda harus betul-betul membedakan, menyiapkan alat itu. Ketika Anda belum cuci tangan, siapkan alat-alat yang tidak steril. Misalnya ini harus ditaruh di sini. Anda tuang di sini, ini sebelum cuci tangan. Meskipun Anda lakukan dengan simulasi, artinya Anda tidak menuang betulan. Lakukan itu sebelum Anda cuci tangan. Baru setelah cuci tangan, Anda pakai sarung tangan steril, Anda baru menyiapkan alat-alat yang ada di baki steril. Bukan sebaliknya. Yang sering terjadi adalah sebelum cuci tangan, Anda menyiapkan alat. Semua alat Anda siapkan, bahkan yang steril pun Anda siapkan dengan tangan belum cuci tangan. Gitu. Sebenarnya sih kalau mau strict, begitu Anda melakukan itu, Anda nggak lulus. Gitu. Karena otomatis dengan Anda menyentuhkan tangan Anda yang belum cuci tangan ke baki steril, maka seluruh baki itu dianggap tidak steril.
Itu harus diingat-ingat. Jadi Anda harus tahu betul mana yang tidak steril dan mana yang steril, mana yang Anda siapkan sebelum Anda cuci tangan dan mana yang Anda siapkan setelah cuci tangan dan pakai sarung tangan steril. Itu diperhatikan. Kemudian jadi kan Anda sudah menjelaskan prosedur, kemudian menyiapkan alat, lalu Anda cuci tangan pakai sarung tangan. Nah, setelah Anda pakai sarung tangan, kita mau melakukan irigasi. Kita bersihkan luka, disiapkan salin dalam spet. Anda bisa pakai ini 50 cc atau 60 cc. Kemudian bengkok ini, pada prinsipnya bengkok ini tidak steril karena dia kayak tempat sampah gitulah. Nah, Anda miringkan sambil ini diguyur. Anda bisa memberikan tekanan. Tekanannya bukan ke lukanya, tapi ke spetnya. Nah, ada materi-materi atau jaringan itu yang kemudian luruh. Jadi seperti pasir, kontaminan-kontaminan itu dia akan luruh. Kemudian eksudat, transudat, pus, kalau misalnya ada cairan dia juga akan luruh. Nah, mungkin ada jaringan-jaringan mati yang masih menempel. Itu memang tidak bisa hilang dengan irigasi. Jadi Anda harus tahu ini sebenarnya bisa hilang dengan irigasi nggak sih gitu. Jadi Anda betul-betul membersihkan bagian-bagian yang bisa dibersihkan dengan irigasi. Lakukan itu berkali-kali tidak apa-apa, asal dia betul-betul bersih. Ketika sudah bersih, kemudian apa yang dilakukan? Ingat, kalau Anda sudah pakai ini, letakkan di tempat yang kotor atau dibuang, ya, karena prinsipnya ini adalah disposable. Kemudian kalau sudah irigasi, apa yang dilakukan? Dikeringkan. Caranya gimana, Mbak? Ya, dengan kasa. Anda bisa keringkan dengan kasa steril. Nah, ini kasa steril. Kalau Anda keluarkan dari bagian yang steril. Nah, jadi ketika Anda membuka ini adalah ketika ya, Anda sudah cuci tangan dan sudah pakai keringkannya. Itu Anda cukup nutulkan atau ditempelkan. Anda bisa tempelkan dua tuh sampai kemudian ini menjadi lembab. Ketika sudah lembab, silakan Anda buang, ganti. Jangan ditiup. Ya. Ini akan tetap steril karena dia akan masuk, kita keluarkan dan kita masukkan kembali pada cairan klorin. Ya. Sudah tahu kan caranya pegang ini? Ya. Lalu kalau sudah Anda buang, ketika sudah cukup kering, sudah bersih, apa yang Anda lakukan? Tutup apanya? Kasih apa? Kain biar fokus ke aja. Apa sih maksudnya dikasih ini? Kenapa kok harus dikasih gini? Agar tidak saling mengkontaminasi. Kita nggak pernah tahu sebelah-sebelahnya itu seperti apa, bersih, kotor, dan lain sebagainya. Kemudian ini juga untuk memfokuskan pekerjaan kita bahwa tugas kita menyelesaikannya di sini. Kemudian kita lakukan wound care, tergantung pada lukanya. Kalau misalnya di dalam luka ini masih ada, oh ini ceritanya saya pakai dua ya. Jangan terus Anda nanti melakukan, kemarin saya diajarnya pakai handspoonnya satu, enggak, dua-duanya. Anda bisa membersihkan pinggir-pinggir.
Kadang-kadang luka itu kan nggak kayak di ini ya, nggak kayak digunting gitu ya, jadi rapi pinggirnya gitu kan enggak. Jadi pating, bahasanya di Mariani tadi, pating seradul gitu. Nah, kita perlu merapikan karena yang rapi itu akan membuat jaringan itu akan lebih cepat tumbuh kembali. Termasuk ketika penutupan luka, dressing luka itu kan ada dua ya. Yang satu dengan hecting, dengan jahit. Yang satu yang kita pelajari ini dengan dressing. Nah, hecting itu nanti akan Anda pelajari di semester 7. Nah, jahit itu di semester 7. Nah, ketika kita mau menjahit pun kita nggak bisa asal pokoknya ada luka, terbuka, dikatukan, dijahit, nggak bisa. Pinggirnya harus rapi. Kemudian di jaringannya itu sudah tidak ada jaringan yang mati. Artinya dia jaringan yang memang siap untuk tumbuh, untuk membaik. Kemudian di jaringan ini juga, di luka ini sudah tidak ada transudan, eksudan, tidak ada kontaminan. Jadi betul-betul bersih, hanya jaringan. Jaringan yang sehat dan siap untuk menyembuh. Ya. Jadi termasuk kalau Anda baca di buku ada sloughing, ada ekskoriasi, maserasi, itu Anda rapikan. Gitu. Nah, kenapa tadi saya tanya gunting? Karena kita akan menggunakannya di sini. Guntingnya ketutupan ternyata. Caranya adalah dengan memegang jaringan yang mau dipotong, kemudian Anda potong. Enggak, kalau jaringan mati kan nggak kerasa. Paling celkit gitu. Toh ini lukanya tuh lebih sakit daripada guntingannya. Tapi ada sih kalau misalnya kita memang membersihkannya banyak pakai anestesi. Tapi kalau cuman seperti ini sih enggak sih, paling kan cuma kita bersihkan sedikit-sedikit. Enggak ya sakit, tapi lukanya sendiri kan udah sakit. Tuh. Nah, mungkin kita juga bisa memberikan painkiller anti nyeri sebelum kita melakukan dressing ini. Pada prakteknya seperti itu. Cuman kalau ini biasanya nggak sampai begitu sih. Di contoh-contoh kasus Anda itu biasanya tidak membutuhkan debridement atau menghilangkan jaringan granulasi itu sampai istilahnya banyak, sampai dia membutuhkan anestesi lokal. Jadi dirapikan aja, misalnya pinggir-pinggirnya itu Anda bersihkan. Kalau sudah, ciri-ciri dia jaringan sehat adalah berwarna merah, kemudian berdarah. Jadi kalau berdarah itu malah bagus. Itu berarti jaringan itu vaskularisasinya bagus, karena syarat luka bisa menyembuh adalah vaskularisasinya bagus. Gidet sampai berhenti perdarahannya, Anda buang. Kemudian kalau sudah, terserah Anda bisa baca di buku. Jadi dressing yang kita gunakan itu bergantung pada kelembaban luka. Luka itu kita pertahankan untuk slightly moist atau sedikit lembab. Masalahnya kalau kering, dia tidak mau tumbuh. Ya, kalau basah terlalu lembab, nanti justru menimbulkan infeksi. Jadi ya memang gampang-gampang susah yang namanya wound care itu. Kalau misalnya dia luka itu kok tampaknya cukup lembab, maka Anda bisa dressing dengan dressing yang tidak terlalu menghidrasi. Misalnya dengan, kalau di buku ada hidrokoloid, kemudian bisa juga Anda pakai kasa steril dengan sedikit povidone iodine. Gitu. Sebelumnya kita bisa memberikan dressing seperti
Kasa steril itu sudah tidak direkomendasikan lagi untuk menutup luka. Kenapa? Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Kenapa? Apalagi kapas tuh udah nggak boleh banget. Ya, nempel. Jadi ketika lukanya menyembuh, kalau kapas itu malah justru mengganggu bertemunya jaringan-jaringan. Ya, kalau kasa steril, khawatirnya nanti ketika kita luka ini menyembuh, justru nanti sulit untuk diambil kasa sterilnya, atau malah ada bagian dari kasa steril itu yang terperangkap di jaringan gitu. Tapi berbeda dengan ini yang biasa disebut sebagai sofratul. Dalamnya itu ini juga steril, Dek. Jadi mestinya ngambilnya pakai ini. Oh, sorry. Ini pincet apa namanya? Apa bedanya sama ini? Apa bedanya? Ini ada kaitnya. Ya. Apa namanya? Semester 3. Hah? Ini namanya pinset anatomis. Ini namanya pinset chirurgis. Biasanya kalau untuk jaringan mati itu kita ngambil ini. Jadi kalau jaringan mati yang sedikit-sedikit itu nggak perlu pakai gunting, cuma tinggal dicabutin. Jadi kan ini nyakot ininya kan, karena dia ada lancipnya itu, nyakot jaringan matinya. Kalau kita ambil kan terambil. Gitu. Ya memang kalau dibayangin itu nggak bisa sih, maksudnya kalau nggak mengerjakan sendiri ya maksud bisa sih gitu, apa nggak sakit gitu. Tapi dulu saya kita ya kalau Anda besok mengerjakan wound care apalagi pada pasien pada ulkus diabetik ya, apalagi kan kadang-kadang udah nggak kerasa. Jadi kita cabutin gitu ya, yang punya luka ya diem-diem aja, enak-enak aja gitu. Terus nanti baru kalau dia mulai berjengit, nah itu berarti malah mungkin sudah yang sehat, sudah mulai berdarah, oh berarti sudah bersih gitu. Itu kita bisa cukup pakai ini kalau cuma sedikit. Tapi kalau jaringan granulasinya banyak, kayak di buku wound care 2 itu ada jaringan yang sampai hitam. Jadi pada luka diabetik itu ada yang sampai bergangreng, sampai hitam. Nah itu memang harus digunting. Dan jangan khawatir ketika Anda gunting itu nggak ada rasanya. Maksudnya yang punya luka itu nggak merasa apa-apa. Baru nanti kalau sudah mepet di jaringan yang sehat, itu baru terasa nyeri. Jadi nyeri itu sebenarnya salah satu petanda baik. Artinya jaringan itu masih sehat. Berdarah itu juga petanda baik. Itu berarti kemungkinan penyembuhannya bagus. Itu untuk ini, jadi udah kita bersihkan. Kemudian Anda bisa menggunakan Anda bersihkan, Anda desinfeksi dengan povidone iodine. Anda celup kasa steril ke povidone iodine, terus Anda bersihkan. Caranya membersihkan adalah melingkar keluar. Kenapa keluar? Ya, jadi kalau kita lingkar ke dalam itu berarti kita mengumpulkan kuman ke dalam luka. Ya, jadi jangan berharap sembuh. Tuh, jadi itu bisa dilakukan 2 kali, tergantung pada kelembapan luka. Jadi kalau kira-kira lukanya itu basah, ya bersihkannya jangan terlalu banyak, jangan bikin dia terlalu kering. Tapi kalau misalnya lukanya itu
kering, nah justru nanti kita harus melembabkan. Jadi intinya kita buat luka itu slightly moist sehingga dia akan bisa menyembuh lebih cepat. Setelah kita desinfeksi, kita bisa kasih ini sesuai besarnya luka. Jadi ini gedenya itu. Sebenarnya kalau lege artisnya sih, lege artis tahu ya? Lege artis itu yang bener. Oh. Kalau lege artisnya, ini kan gedenya segini dek, gedenya segini. Iya. Nah, itu ya dipakai semua. Tapi kan kadang-kadang lukanya nggak segede ini. Nah, sehingga di sini ada petunjuknya. Nah, guntingnya itu seininya, sewadahnya. Oh. Jadi bukan terus penjenengan keluarkan, terus kok apa kewer-kewer gitu terus baru digunting, itu enggak. Itu berarti Anda sisanya nanti dibuang, enggak kayak gitu. Tapi ketika ini masih ada di dalam, kan ini masih tertutup, ya kan? Ini sudah jelas ini besarnya seberapa. Nanti Anda potong dulu. Potongnya pakai yang mana? Anda bisa pakai ini, kita bisa pakai ini. Anda potong sesuai yang diperlukan. Jangan terlalu besar, tapi juga jangan kecil-kecil banget. Jadi kalau lukanya segini, paling tidak itu kotaknya itu bisa masuk di dalam luka. Karena yang kita harapkan akan menyembuh dan tidak kena tidak kena infeksi kan yang tengah. Nah nanti kalau sudah dipotong, nah, potongannya ini baru dibuka. Potongannya itu baru dibuka. Dalamnya ini sudah steril. Kemudian Anda ambil, pakai yang chirurgis. Nah, Anda ambil dalamnya. Jadi dia itu bentuknya seperti jaring, kelihatan ya, kayak jaring terus kayak ada krimnya gitu, kayak ada salepnya di dalamnya. Itu adalah antibiotik. Nah, jangan khawatir ini nanti kalau misalnya nanti kalau misalnya dia masuk ke jaringan nggak apa-apa, nanti hilang sendiri. Kalau misalnya ketika Anda ganti dressing itu ini masih ada, ya diambil dibuang. Tuh. Nah, ini jaringnya itu ada di tengah, dia dilapisi kertas-kertas kayak kertas roti gitu di kanan kirinya, sehingga ini kalau mau kita pakai ya kita buka dulu, diambil aja pakai sebenarnya sih mestinya pinset anatomis semua ya, karena kalau diambil pakai pinset chirurgis ini rusak nanti. Nah, kelihatan ya. Ini diambil, diletakkan di lukanya. Itu baru setelah itu kita bisa menutup luka. Tergantung Anda baca sendiri di buku itu lumayan lengkap sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya terlalu moist, kita milih dressing apa. Kan ada dressing itu ada foam, ada hidrokoloid, ada hidrogel. Kemudian kalau itu yang modern dressing. Kalau yang ya yang agak konservatif, agak konvensional itu ya dengan kasa steril yang diberi povidone iodine. Artinya dengan kasa steril pun sebenarnya cukup. Kemudian kalau kita mau pakai kasa sterilnya Anda basahi dulu dengan di sini ada. Anda bisa basahi dengan povidone iodine. Seberapa? Anda lihat lukanya. Kalau misalnya lukanya itu gedenya segini ya jangan dipaksakan satu ini ditaruh tengah-tengah gini terus di plester gitu, jangan. Tapi Anda lihat, oh ini cukupnya dipakai 2 gitu, ya 2. Anda siapkan dulu, dikasih povidone iodine. Nah, seberapa banyak kita kasih povidone iodine? Kita lihat lukanya.
dia terlalu lembab nggak. Kalau lukanya terlalu lembab, povidone iodinnya justru sedikit aja. Tapi kalau dia kering, nah kalau dia kering kita lihat juga kulit sekitarnya ini kering nggak. Kalau kulit di sekitarnya ini kering, maka kita perlu memberikan pelembab. Karena kalau misalnya luka ini lembab tapi kanan kirinya kering, nanti ketika dia menyembuh, ini nanti retak deh. Kayak bibir itu kalau misalnya terlalu kering, Anda terlalu kedinginan, atau terlalu panas gitu, kan dia bisa pecah sendiri. Ya sama, kulit ini juga bisa begitu. Jadi nanti Anda justru membuat luka baru. Sehingga penting kita kasih ini. Caranya pakai di sini ada. Anda bisa pakai cotton bud. Kalau untuk Povidone iodine, ya, itu untuk apa tuh? dia lebih ke antiseptik ya. Kalau ini kan pelembab. Iya. Ada yang pakai alginat, ada yang pakai ini Vaseline, tapi saya pikir Vaseline itu udah keren banget. Nah, Anda ambil aja sedikit, kemudian dioleskan di sampingnya, di daerah yang kering. Lalu tunggu sampai meresap. Tuh, kalau sudah dipakai ganti sisi satunya, jangan bolak-balik dipakai ya. Jadi acara aseptik Anda di awal tadi jadi sia-sia kalau Anda tuh. Nah, ketika sudah, Anda bisa mulai melakukan dressing. Anda bisa yang sudah disiapkan tadi ditutupkan. Nah, setelah ini jangan diplaster dulu. Nanti kalau langsung diplaster, pasiennya pulang bawa duk steril. Ya, duk sterilnya dilepas dulu. Itu kan logis gitu loh. Itu kan bisa dipikir. Baru setelah itu Anda bisa tutup. Tutupnya pakai apa? Anda bisa pakai plaster, Anda bisa pakai ini, pakai apa namanya, film, bisa juga pakai yang putih itu, Hipavik. Iya, Hipavik itu kalau dibandingkan sama plaster sih penyerapan apa, misalnya nyerap air, udara, jadi aerasinya lebih bagus sih menurut saya. Cuman memang agak ya apa ya, agak susah gitu loh nempleknya ketika kita pakai handscoon. Biasanya handscoonnya yang nemplek, lebih nemplek handscoon daripada kulitnya gitu loh. Tapi ya itu nanti Anda harus belajar itu. Udah, ini tinggal ditutup. Nah, lalu kapan kita ganti? Nah, kalau misalnya dia terlalu lembab, sering banyak eksudat, kemudian apa namanya, terlalu basah, itu Anda bisa ganti setiap hari. Tuh, jadi Anda lihat kan bisa kelihatan kalau misalnya pakai film ini kan kelihatan ya, nanti keluar apa eksudatnya itu kan ada. Jadi nanti di sini ada kayak bintil apa, totol-totol kecoklatan atau kekuningan. Nah, itu berarti Anda harus ganti. Itu harus diganti, sama kayak tadi caranya. Itu Anda sambil lihat, oh ternyata pusnya banyak misalnya, ya sudah, Anda irigasi dulu. Ingat, pus kemudian eksudat, transudat itu kalau diirigasi dia akan larut sama air. Tapi yang namanya slug yang warnanya kuning dan itu nempel di jaringan, dia tidak luruh dengan irigasi, harus dipotong. Sakit enggak sih? Ya paling sakit. Gitu. Tapi sebenarnya kita perlu berbahagia kalau misalnya pasiennya ngerasa kok agak sakit gitu, itu berarti dia bisa sembuh. Gitu. Ada nyeri. Emang ada yang lukanya tuh nggak terasa nyeri? Ada banyak. Itu yang namanya ulkus diabetik itu bisa sampai kelihatan tulangnya juga dia nggak ngerasa apa-apa. Kan ada neuropati. Kan ada neuropati perifer. Jadi sensitivitasnya terhadap nyeri juga jadi sangat turun. Makanya orang-orang dengan neuropati perifer itu sangat kita
rekomendasikan untuk pakai sepatu. Kenapa? Karena kalau pakai sandalnya sering lepas, dia nggak kerasa. Terus kalau dia nginjek paku, pines, beling, batu nggak kerasa. Nanti tiba-tiba loh kok ada jejak darah, ini siapa ini? Gitu. Itu orang-orang dengan neuropati perifer. Jadi sangat disarankan untuk menggunakan sepatu. Sepatu itu pun yang sole-nya juga tidak terlalu tipis. Kenapa? Ya kalau tipis sama saja. Tapi kalau misalnya ada yang tajam, dia nggak kerasa. Ya jadi kalau dengan neuropati itu udah nggak kerasa sampai dibersihkan, sampai kelihatan tulangnya pun kadang udah nggak kerasa. Itu termasuk juga harus Anda tanyakan di anamnesis yang di wound care 2. Ketika dia punya riwayat diabetes, Anda perlu menanyakan seperti rangsang nyeri, masih nyeri atau enggak, kemudian riwayat amputasi, pernah nggak diamputasi. Bisa jadi Anda membersihkan luka di kaki sebelah kanan, ternyata kaki sebelah kirinya pernah mengalami amputasi. Amputasi itu jangan dipikir selalu besar ya, amputasi bisa kok jari top gitu, 1 ruas, 2 ruas, kan tergantung seberapa banyak yang sudah jaringan yang sudah mati. Itu kemudian jangan lupa Anda melakukan edukasi. Edukasi itu termasuk bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana menjaga nutrisi, karena penyembuhan luka itu juga terkait dengan nutrisi. Kira-kira apa yang perlu ekstra ketika ada pasien dengan penyembuhan luka? Protein. Ya, jadi kita sarankan untuk memberikan ekstra protein dalam asupan sehari-hari. Biasanya sih paling mudah ekstra putih telur. Jadi dalam 1 hari dia makan putih telur minimal 1. Gitu. Tapi juga Anda perlu tahu riwayat komorbid juga. Kalau misalnya dia punya riwayat gangguan ginjal, maka Anda juga harus menghitung jumlah proteinnya. Nggak bisa ngasal, kecuali dia dengan hemodialisis. Kalau pasien dengan hemodialisis itu justru konsumsi proteinnya bisa setara dengan dewasa sehat. Tuh, tapi kalau dengan gagal ginjal, dengan gangguan ginjal biasanya sudah ada angger-angger batasan. Dia bisa makan sampai berapa gram protein sehari. Kemudian juga rawat luka. Kalau rawat luka itu yaitu kalau misalnya lukanya itu tidak terlalu lembab atau kering, bisa kita lakukan 2-3 hari sekali untuk mengganti dressing. Bisa juga kalau lukanya itu sebenarnya jadi orangnya sehat tanpa komorbid, kemudian lukanya juga tidak terkontaminasi, kemudian juga tidak terlalu dalam, seminggu sekali sudah cukup. Kemungkinan ketika Anda buka nanti sudah ada jaringan yang baru. Karena kan prinsipnya kalau luka itu kan tutupnya kira-kira 7-14 hari. Jadi kalau dalam seminggu itu kemungkinan ya sudah membaik. Dokter izin bertanya, kalau misal kan kadang luka ada yang bikinnya kayak gatal gitu kan dok. Nah, terus kalau pasiennya, dok ini gatal kok saya nggak sengaja kegaruk, itu cara? Nggak apa-apa. Kalau gatal itu kemungkinan itu karena memang dia kering. Ya, jadi kulit yang kering itu cenderung lebih sensitif terhadap gatal, rasa gatal. Jadi maka kita biasanya mereka nggak bilang sih kalau menggaruk, tapi kita mestinya tahu ketika mengganti dressing, ya ketika kita ngambil, maka di sekelilingnya itu ada ekskoriasi bekas garukan, entah itu sengaja entah enggak, ya itu ada ekskoriasi di sekitarnya. Nah, berarti kita berpikir bahwa kemungkinan besar ini sekitarnya kering.
Maka ketika nanti kita mengganti dressing, kita aplikasikan moisturizer lebih banyak. Ditunggu dulu sampai kering baru ditutup. Gitu. Karena kalau moisturizernya belum terserap bagus, sudah ditutup, nanti nggak ada manfaatnya. Tuh. Lagi ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dan untuk ini kan di yang kedua kan ada kayak ukur biru, terus ada luka bakar. Terus untuk saat melakukan asesmen tuh ada menilai blanching, terus menilai dalamnya luka bakar seperti itu. Nah, kalau kita masuk ke luka bakar ya. Luka bakar itu merupakan kasus khusus karena luka bakar itu treatmentnya juga khusus. Luka bakar itu ada beberapa tingkatan. Ada, kalau saya nggak keliru 1, 2, 3, 4. Nah, 1 itu kayak kita kesiram air panas, pernah ya? Atau misalnya tidak sengaja menyentuh gelas atau panci atau yang panas, dan segera diambil, nggak terus untuk nemplek gitu, enggak. Ya, itu derajat 1. Derajat 1 itu biasanya tidak merusak epidermis atau hanya sedikit merusak epidermis. Artinya kulitnya masih intak, cuma warnanya merah, kemudian agak mengkilap. Nah, blanching itu adalah ketika kita tekan bagian yang merah itu, satu atau 2 detik kita angkat, maka bagian yang kita sentuh tadi, yang kita tekan tadi berwarna putih. Kemudian dia akan kembali lagi menjadi merah ketika setelah itu. Jadi setelah kita angkat tampak putih, lalu kemudian berubah lagi jadi merah. Itu blanching. Itu artinya sebenarnya dermisnya masih intak. Karena kan itu di bawah itu kan ada pembuluh darah kecil-kecil sekali ya. Luka bakar derajat 1 itu biasanya appendages itu kayak rambut, folikel, kemudian kelenjar minyak, kelenjar keringat, itu masih lengkap. Karena sebenarnya kulitnya masih intak, cuman rusak jaringannya. Nah, biasanya luka bakar derajat 1 adalah yang kita lakukan adalah dengan irigasi terus-menerus. Atau gampangnya ditaruh di air mengalir yang dingin. Tuh. Sampai kemerahannya berkurang, sampai nyerinya berkurang, sampai suhunya turun. Tuh. Itu derajat 1. Kemudian kalau derajat 2 itu sedikit lebih, yang rusak itu sedikit lebih dalam. Biasanya appendagesnya juga masih intak, masih ada, cuma kemudian terbentuk bula. Bula itu tahu ya bula? Nah, jadi bula itu ya benjolan yang sebenarnya nggak kistik ya, karena isinya kan sebenarnya bukan air tuh itu. Jadi pokoknya ada fotonya kok di buku, Anda cari aja di situ. Ada benjolan, kemudian dia biasa tampak mengkilap. Nah, pada derajat 2 ini biasanya blanchingnya sudah berkurang. Artinya ketika kita tekan itu udah nggak jadi putih, kemudian nggak balik merah. Bahkan kalau di luka bakar derajat 3, karena dia sudah mencapai dermis, maka yang tampak itu biasanya bisa jaringan yang masih berwarna merah atau malah justru sudah warnanya putih. Kalau derajat 4 itu kalau saya nggak keliru sampai kelihatan tulang, karena sudah bagian kulitnya sudah habis. Cuma nanti Anda cek lagi. Jadi kalau Anda ketemu pasien dengan luka bakar, itu wajib bagi Anda untuk menentukan luka bakarnya grade berapa, lalu berapa persen dari permukaan tubuh luka bakarnya. Karena itu menentukan apakah pasien ini perlu dirawat inap atau cukup
menjalani rawat jalan. Kalau saya tidak keliru, kalau pada dewasa itu luka bakar derajat 2 lebih dari 15%, luka bakar derajat 3 lebih dari 2%. Kemudian kalau pada anak-anak itu cuma 10% apa ya? Atau malah nggak nyampe 10%. Kemudian luka bakar derajat berapapun dengan disertai menghirup asap atau karbon monoksida atau saluran nafasnya ikut terbakar. Artinya karena dia menghirup uap panas, maka saluran nafasnya ikut mengalami luka bakar meskipun ringan. Itu wajib dirawat inap. Selain itu enggak. Jadi kita bisa melakukan pertolongan. Jadi kita bisa melakukan rawat luka, kemudian pasien bisa pulang. Itu untuk luka bakar. Jadi kalau tadi Anda ketemu luka yang macam-macam tadi, Anda menceritakan bagaimana bentuk lukanya, dasarnya apa, pinggirnya bagaimana, kulit di sekitarnya seperti apa, ada kemerahan atau tidak, ada darah atau tidak, kontaminan ada atau tidak, kemudian ada tanda-tanda infeksi atau tidak, ada tanda-tanda inflamasi atau tidak. Kalau di luka bakar itu ditambah dengan derajat luka bakar dan seberapa luasnya. Bahkan kalau pada luka bakar terutama pada bayi balita itu dengan persentase yang kecil pun mereka juga mengalami penguapan cairan yang cukup besar dibandingkan dengan pada orang dewasa, sehingga resusitasi cairan, kemudian juga penambahan protein, misalnya infus albumin itu juga diperlukan. Makanya perlu dirawat inap kalau pada bayi dan balita. Itu untuk luka bakar. Itu Mbak. Jadi itu tadi belanceng, kemudian tentang grade luka bakar dan luasnya luka bakar. Menghitung luas luka bakar kalau pada dewasa itu dengan rule of 9 kalau saya nggak keliru. Anda cek di buku, jadi itu ada kalau ekstremitas, dua ekstremitas ini 9%, torso bagian atas itu 18 apa ya? 18 atau 9? 18. Nah, itu cara untuk menilai derajat luka bakar. Masalahnya kadang-kadang luka bakar itu tidak terus nyas semua gitu kan, enggak. Artinya bisa membulat di sini, kemudian Anda juga yang kena di sini. Nah, itu berarti Anda perlu menjumlahkan atau memperkirakan. Oh, itu hanya separuh ekstremitas atas sebelah kanan. Ini separuh ekstremitas bawah sebelah kiri misalnya. Lalu ada di punggung belakang hanya 1/4 misalnya gitu. Nah, itu Anda jumlahkan kira-kira berapa persen dari seluruh luas permukaan tubuh. Itu untuk menentukan apakah dia perlu dirawat inap atau tidak. Jangan lupa grade-nya, karena bisa saja luka bakar itu berbeda tempatnya, berbeda grade-nya. Lalu yang dipakai yang apa? Yang dipakai adalah yang paling berat. Gitu. Kalau misalnya di sini derajat 1, di sini derajat 1, tapi ada di punggung itu derajat 2 dan cukup luas, dipakai derajat 2 dengan luas berapa persen. Itu untuk menentukan apakah dia perlu rawat inap atau bukan. Kalau untuk penanganannya, untuk wound care-nya sebenarnya hampir sama ya, cuma pada luka bakar itu bergantung pada derajatnya. Kalau misalnya luka bakar itu sudah di derajat 3 atau 4, itu memang sebaiknya setelah Anda melakukan irigasi, kemudian desinfeksi, lalu Anda tutup, itu sebaiknya segera dirujuk. Karena luka bakar derajat 3 atau 4 itu membutuhkan penanganan lebih lanjut. Tidak sekadar berhenti pada wound dressing saja. Karena mungkin dia nanti butuh skin graft,
mungkin dia nanti butuh hair graft, mungkin dia nanti membutuhkan suplemen untuk merangsang tumbuhnya jaringan. Jadi harus segera dirujuk. Itu untuk luka bakar. Lalu kalau luka bakar derajat 1, 2 itu bisa kita rawat sendiri. Bahkan kalau sempit bisa kita rawat jalan. Itu Mbak. Ada lagi pertanyaan? Itu merujuknya kemana? Apa? Merujuk. Ya tergantung Anda itu ada di mana. Kalau Anda di layanan primer ya berarti dirujuk tepat di atas panjenengan. Apakah itu di rumah sakit tipe C, atau rumah sakit tipe B gitu. Tapi yang jelas sudah harus ditangani dulu. Maksudnya ditangani dulu, Anda nggak terus wah luka bakar derajat 4 langsung kan nggak bisa, nggak dicat. Anda kan tetap harus ada pasang IV line, apalagi yang derajat 4 ya, kan pasti ada kehilangan cairan yang cukup besar. Jadi kan Anda harus kejar stabilisasi keadaan umum juga, tidak hanya sekadar fokus pada lukanya.